Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 698. Pertempuran yang mengejutkan. Ekspresi penuh semangat di wajah Di Jun membeku beberapa detik, lalu berubah dingin. Dengan suara datar ia berkata, "Apa yang barusan kau katakan? Aku tidak mendengarnya jelas. Ataukah aku terlalu lama meninggalkan dunia seni bela diri surgawi sampai arti kata-katanya ikut berubah?" Semua orang menatap Xuan Yutang dengan ngeri. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana dia berani memprovokasi orang seperti Di Jun. Xuan Yutang tersenyum tipis. Acuh tak acuh. Tentu saja tidak ada yang berubah. Karena engkau tidak mendengarnya jelas, biar kuucapkan sekali lagi. Aku meminta sisa-sisa medan perang para dewa kuno yang ada di tanganmu, agar bisa melengkapi bagian dunia yang tersebar di tanganku. Oh, dunia yang tersebar. Mata Di Jun menyipit. Dari namanya saja sudah jelas, fragmen itu memang mengandung kekuatan dari medan perang para dewa kuno. Kontribusimu memang besar, tapi semakin lama aku menatap wajahmu, semakin terasa tidak nyaman. Sebesar apapun jasamu, itu tidak cukup untuk menebus dosa karena membuat mataku terganggu. Wajah Di Jun semakin dingin. Ikan bodoh, serang. Begitu perintah keluar, buaya raksasa itu meraung lalu menerjang. Tubuhnya berputar, berubah menjadi tornado kecil yang langsung menghempas ke arah Xuan Yutang. Xuan Yutang mengepalkan tinjunya, tetap menjaga fragmen dunia di tangannya. Angin berembus deras, lalu ia melancarkan pukulan. Dari tinjunya, kekuatan ekstrim menyebar seperti riak air. Tornado yang mendekat langsung membeku, berubah menjadi tubuh buaya yang meraung kesakitan. Apa? Jantung semua orang berdebar kencang. Mereka tak percaya pukulan Xuan Yutang mampu menahan serangan itu. Dari kejauhan, Di Shenghua mendengus dingin. Dengan nada marah ia berkata, "Jadi ternyata masih ada seseorang di surga penekan pagoda yang akan melindungi dirinya sendiri. Sungguh memalukan." Banyak orang lain juga merasakan hal yang sama. Ada ketidakpuasan yang muncul di hati mereka. Namun, justru karena itu seberkas harapan kecil mulai tumbuh di dalam diri masing-masing. Xuan Yutang sama sekali tidak menggubris keluhan Di Shenghua. Ia menatap buaya itu dengan dingin, menjilat bibir, lalu tertawa parau. "Hehe, seperti yang kuduga, ini bukan manifestasi unsur biasa. Jika kulatih dengan benar, ini akan sangat berguna." Cahaya berkilau dari tangannya. Dunia yang tersebar melayang keluar, memancarkan kekuatan dunia, lalu berusaha menyedot buaya itu. "Beraninya kau!" teriak Di Jun marah. Dari tubuhnya keluar bola ki iblis yang langsung melesat ke langit. Di sana, telapak tangan raksasa muncul dan menampar dengan kecepatan dahsyat. Buaya angin astral itu punya potensi menembus ke alam martial god. Tidak mungkin Di Jun hanya diam menyaksikan makhluk itu direbut. Serangan telapak tangan yang luar biasa kuat. Otot wajah Xuan Yutang menegang. Awan ungu berkumpul di telapak tangannya, membentuk simbol aneh. Simbol itu lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ki ungu berputar deras, kekuatannya naik seperti gunung yang menjulang menembus awan, menyongsong api iblis yang mengerikan di langit. Bum bum bum! Kekuatan telapak tangan menekan kui iblis di udara. Namun hanya sesaat, lalu kekuatan itu runtuh sedikit demi sedikit seperti gunung yang hancur tergerus waktu. Xuan Yutang mengerutkan kening. Kekuatan Di Jun jauh melampaui perkiraannya. Ia berubah menjadi kilatan cahaya, melesat 100 meter ke belakang untuk menghindari serangan. Duar, tempat ia berdiri sebelumnya hancur menjadi kawah besar, tapi telapak tangan iblis itu belum lenyap. Ia berubah menjadi bayangan hitam yang menyambar dunia tersebar, lalu menjelma menjadi cakar raksasa, berusaha meraih semuanya. Saat itu, separuh tubuh buaya sudah tertelan. Wajah Xuan Yutang berubah serius. Ia membentuk segel dengan kedua tangan, lalu menunjuk ke udara. Sekejap kemudian, cahaya pedang yang mendominasi muncul di dunia tersebar, langsung membelah tubuh buaya menjadi dua. Bagian atas ditelan habis, sementara bagian bawah terhempas. Bentuknya masih buaya, tapi auranya melemah drastis. Ikan bodoh, wajah Di Jun semakin kelam, makian pun keluar dari bibirnya. Cakar iblis kembali menyambar. Namun, momentum pedang dari dunia tersebar bangkit lebih kuat. Tiba-tiba, sosok berjubah putih terbang keluar dari dalamnya. Pedang ki di tangannya berkilau tajam.
membelah cakar iblis, lalu langsung menebas ke arah tubuh Dijun. Wajah Dijun mengeras. Ia mengangkat jarinya, menunjuk ke langit. Ki iblis keluar deras, menembus cahaya pedang, lalu menekannya ke bawah. Pedang berharga orang itu langsung melengkung, tapi tangan satunya membentuk mantra dan menyentuh pedang itu. Seketika, Ki iblis terpental. Tubuhnya terlempar ratusan meter ke belakang sebelum akhirnya berhenti. Dijun mengerutkan alis, tampak tidak puas karena gagal membunuh pria berbaju putih itu. Saat itu, Suan Yutang memanfaatkan kesempatan untuk menyimpan dunia yang tersebar ke dalam tubuhnya. Kedua tangannya terus berubah-ubah membentuk mantra. Perlahan, cahaya dengan 9 warna muncul di depannya. Ungu, hijau, biru, merah, hingga menyatu membentuk susunan aneh yang tiba-tiba meledak menuju Dijun. Oh, itu adalah kekuatan Dao 9 warna ekstrim. Mata Dijun menyipit. Untuk pertama kalinya dia menyingkirkan kecerobohannya. Dengan satu gerakan tangan, wujud Dharma berkepala 3 dan berlengan 6 muncul. Masing-masing wajahnya garang dan memegang harta karun. Wajah utama yang menghadap ke depan tampak dingin. Ia membentuk segel iblis, dan lingkaran pola hitam terbuka di atasnya, lalu ditekan dengan kuat. Kekuatan Dao 9 warna itu bergemuruh seperti segel emas. Ki iblis bergetar hebat, formasi mantra berubah, dan cahaya 9 warna terkondensasi menjadi emas murni. 7 karakter kuno mirip kecebong berkilau di antara cahaya itu, mewakili aturan pesona kuno. Daya ledaknya luar biasa, bahkan segel iblis mulai retak. Maha kitab suci kuno. Ekspresi Dijun berubah drastis. Saat wajahnya mengeras, bukan hanya kedua tangan di depannya, wujud Dharma berkepala 3 dan berlengan 6 di belakangnya juga ikut membentuk segel. Ki iblis menyebar deras dari tubuhnya. Senjata di keenam lengannya berayun bersamaan, melahirkan bayangan senjata yang menekan serangan Suan Yutang. Kedua kekuatan itu saling mengimbangi. Wajah Dijun dipenuhi amarah. Biasanya, teknik seperti ini bukanlah masalah baginya. Namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, sehingga menghadapi ahli setingkat martial sovereign terasa sulit. Andai buaya itu tidak kehilangan separuh tubuhnya, jika mereka bekerja sama, tentu semua orang sudah mati di tempat. Mata Suan Yutang juga menyempit. Dia tidak menyangka lawannya mampu menahan kekuatan Dao 9 warna miliknya. Keduanya terjebak dalam jalan buntu. Sulit diputuskan siapa yang lebih unggul. Sementara itu, orang-orang serikat pedagang terdiam kaku, seolah baru pertama kali melihat kekuatan Suan Yutang yang sebenarnya. Mereka tak sanggup menilai tingkat kultivasi Dijun, tetapi Su dan He yang masih memiliki setengah kekuatannya saja sudah hancur lebur menjadi pasta daging. Namun Suan Yutang mampu bertahan sejauh ini tanpa terluka parah. Tidak buruk, suara Dijun terdengar dingin. Kau layak menjadi budakku. Mata Suan Yutang menyempit tajam. Ia melihat Dijun tiba-tiba menutup mata, bergumam dengan suara aneh. Beberapa garis emas muncul di dadanya, membentuk simbol ganjil. Api iblis di tubuhnya berkobar semakin ganas, menekan kekuatan Dao 9 warna, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda akan menghancurkannya. Suan Yutang terkejut. Dia tak menduga lawannya memiliki kekuatan sehebat itu. Tekanan ku iblis membuat tubuhnya hampir tak sanggup bertahan, seolah akan runtuh kapan saja. Dia mendorong telapak tangannya ke depan sekali lagi. Kulitnya berubah transparan, dan hawa dingin mengalir dari tulang-tulangnya. Itu adalah inti es yang ia ambil dari Yuan Bo. Ia sudah menyempurnakannya ke dalam tubuh, menahan tekanan besar yang hampir menghancurkan dirinya. Dengan itu, dia berhasil menahan gempuran Dijun. Tianjue, siapkan formasi. Tekan dia bersama-sama, teriak Suan Yutang lantang. Dunia yang tersebar di tubuhnya mulai bersinar. Lebih dari selusin sosok terbang keluar. Total ada 12 orang dan masing-masing memancarkan aura martial sovereign. Dalam sekejap mereka mengepung Dijun. Jarak di antara mereka tetap sama, seakan membentuk formasi khusus. Orang-orang dari serikat pedagang tertegun. Mereka tak hanya kaget melihat kekuatan Suan Yutang yang jauh melampaui dugaan, tetapi juga karena ternyata ada begitu banyak ahli tersembunyi di dunia tersebar miliknya. Dengan kekuatan seperti ini, Suan Yutang seharusnya tidak akan terdesak saat menghadapi iblis besar. Energi yang berfluktuasi di antara mereka bahkan sebanding dengan serangan terakhir iblis besar dengan roda Jushe. Sekarang,
Bahkan orang bodoh sekalipun bisa melihat bahwa Suan Yutang menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Jantung Cui Bo berdegup kencang. Ia bergumam pada dirinya sendiri, Kapung Indra Surga. Kapung Indra Surga, wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah ia baru menyadari sesuatu. Pria berjubah putih, Tian Jue, mengangkat pedangnya dan berteriak lantang. Siapkan formasi. Dua di antara kedua belas orang itu ternyata adalah mereka yang pernah mengejar jiwa Sun Bo. Masing-masing memegang pedang mistik tingkat 9, lalu berdiri di posisi mereka dan melancarkan teknik pedang. Saat kekuatan mereka bersatu, kekuatan dahsyat mengguncang langit. Sebuah terowongan hitam panjang langsung terbelah. Ekspresi Dijun berubah drastis. Ia dikejutkan sekaligus dipenuhi amarah. Dua wajah lain di kepalanya juga tampak garang. Mereka memuntahkan kabut hitam, dan medan perang para dewa kuno muncul dari 3 kepala 6 lengannya, menekan terowongan hitam itu. Medan perang para dewa kuno itu baru saja ia rakit kembali, dan masih dalam kondisi rusak parah. Ia sebenarnya enggan menggunakannya dalam pertempuran sekeras ini, tapi kekuatan Suan Yutang benar-benar melampaui perkiraannya. Seiring kekuatan 3 kepala 6 lengan itu terus diaktifkan, tubuh Dijun semakin menguat, seolah tak ada batasnya. Senjata di keenam lengannya berubah semakin nyata, dan keseimbangan kekuatan antara dirinya dan Suan Yutang mulai terguncang. Situasi perlahan bergeser ke tangan Dijun. Langit telah lama hancur. Energi kacau bertabrakan tanpa henti, dan sebagian menghantam tanah, menimbulkan gelombang kejut yang begitu dahsyat. Orang-orang serikat pedagang gemetar ketakutan. Sisa-sisa kekuatan saja sudah cukup membuat mereka tak berani melawan. Wajah Suan Yutang tampak pucat dan jelek dilihat. Kulitnya mulai terkelupas sedikit demi sedikit. Sebelumnya ia yakin bisa menahan jarak dan menekan Dijun. Namun 2 kali peningkatan kekuatan lawannya benar-benar di luar perkiraan. Dijun menatap wajah bengkok Suan Yutang. Ketiga wajahnya menyeringai aneh dan dingin. Ia berkata, "Aku akan mengubahmu menjadi mayat kering. Tubuhmu cukup bagus, terutama sumsum tulangmu. Sepertinya engkau mengembangkan teknik budidaya tingkat lanjut." Namun tiba-tiba, ekspresi Dijun berubah. Seolah merasakan sesuatu yang membuatnya murka, ia mendongak dan meraung, "Bajingan, di mana engkau? Berani-beraninya berkomplot melawanku. Kalau aku menemukanmu, aku akan pastikan kau mati dengan cara paling mengerikan." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.